Tes. Tes, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, Pak. Dengar, Pak. oke, oke, baiklah. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, baiklah. Kemudian kita berdoa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kontrak ya. Kontrak mata kuliah kita, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Mungkin langsung saja ya, saya share dulu. Oke, kalau misalkan belum terlihat, diberitahu ya tampilannya. Oke. Baik, Pak. Oke, saya rasa sudah tampil ya. Tapi sebelum itu mungkin kita absen dulu ya. Saya ingin absen dulu. Saya tutup dulu ya. Kita absen dulu, tadi saya sudah siapkan. Ya. Oke, dari tampilan ini bisa langsung kalian coba absen dulu. Waktunya itu sampai 1 jam ya. Nah, silakan. Ini juga akan saya kopikan ke WA ya. Oke, baik. Ya, nanti sambil di absen ya. Oke ya. Nah, sambil berjalan saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah kita. Nah, jadi sebagaimana yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, saya rasa sudah tidak asing lagi ya tentang hal ini. Jadi untuk kontrak itu dari saya terkait dengan 3 pembahasan ya. Yang pertama itu tata tertib, yang kedua kehadiran, dan yang ketiga itu adalah penilaian. Untuk tata tertib ya, jadi pertama itu adalah berhubungan dengan pakaian ya. Nah, maka pakaiannya disesuaikanlah ya dengan pembelajaran online. Berpakaian yang baik ya, berpenampilan juga yang baik. Kemudian selanjutnya adalah mengenai teknis dalam mengikuti perkuliahannya secara daring ini adalah tetap mengaktifkan kamera ya. Jadi nanti setiap pertemuannya itu kamera harus diaktifkan. Sedangkan mikrofon itu tergantung dengan situasinya ya. Jadi kalau memang dia berkesempatan untuk berbicara, memang tugasnya sedang berbicara ya, tugasnya adalah berbicara pada saat itu, maka dia harus mengaktifkan mikrofonnya. Kalau tidak ya tidak terdengar oleh kawan-kawan yang lain. Nah, sebaliknya kalau memang dia bukan yang berkepentingan pada saat itu untuk berbicara, maka hendaknya dimatikan. Karena ditakutkan akan mengganggu yang sedang berbicara ya. Nah, dan juga tentunya akan mengganggu teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya adalah masalah kehadiran. Jadi kehadiran itu kita absensinya online ya, sebagaimana tadi yang saya contohkan, seperti itulah nanti caranya. Nah, mungkin nanti akan saya batasi waktunya dengan durasi yang lebih pendek ya. Ya, nanti kalau kita sudah menjalani perkuliahan, maka nanti akan saya sampaikan pemberitahuannya kapan mesti absensi dengan durasi waktu yang mungkin pendek ya. Bahkan akan saya tunggu absen dulu selesai baru kita mulai pembelajaran. Nah, pertemuan itu berikutnya adalah tentang pertemuan ya. Jadi pertemuan itu adalah 16 kali.
16 kali ini adalah pertemuan minimal yang kita harapkan tercapai selama semester ini ya. Dengan kehadiran minimum itu adalah 75%. Nah, itu artinya ada sekitar 4 kali yang kalian boleh tidak masuk ya. Tanpa ada keterangan apapun, 4 kali itu masih boleh begitu ya. Nah, tapi kalau sudah kelebihan, maka sertakanlah surat keterangan atau apapun itu yang dapat menjadikan jalan bagi kalian, jalan bagi kami, bagi saya pribadi untuk dapat menggantikan ketidakhadiran tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan lagi ada sesuatu, misalkan lagi sakit ya, di rumah sakit misalkan, dan memang harus istirahat pada jam perkuliahan, tidak boleh diganggu, maka begitu kalian sudah selesai waktu istirahatnya, minta surat keterangan kepada dokternya. Ya, kemudian kirimkan kepada saya. Ya. Jadi cukup mudah dan cukup sederhana. Tapi sebenarnya pun ya dengan pembelajaran online ini sebenarnya kita sudah tidak lagi dibatasi oleh tempat ya. Ya, paling tidak tempat lah begitu. Nah ya, karena dimanapun kita, selama ada sinyal, ada jaringan internet yang memadai, kita bisa melaksanakan pembelajaran online. Nah jadi kalian jangan takut ya, kalau nanti suatu ketika nih lagi ada pada keadaan di mana ya kalian berada pada kondisi yang tidak semestinya mengikuti kuliah misalkan ya, misalkan lagi kehujanan misalkan, kemudian sebagian baju kalian ada yang basah, ya, tetapi HP masih aktif, masih bisa digunakan, ya silakan hidupkan HP-nya gitu ya. Atau mungkin pada saat kalian berada di kendaraan ya. Nah, contohnya misalkan lagi pulang kampung ya. Ya karena ada sesuatu hal terlambat pulang kampungnya, maaf terlambat mau baru balik ke kampus itu terlambat gitu kan, baru datang pencaranya terlambat sehingga pada saat di perjalanan itu sudah masuk waktu kuliah. Ya enggak masalah gitu. Hidupkan saja apa HP-nya dan ikuti perkuliahan gitu. Nah, jikalau ada sesuatu hal terkait dengan masalah jaringan, ya, karena tidak bisa ikut ya, tidak bisa masuk karena masalah jaringan, sampaikan segera ke saya ya. Bisa lewat WA gitu ya. Walaupun WA-nya belum sampai, tapi nanti begitu jaringan dia akan sampai gitu. Nah, WA akan ke saya bahwa terkendala jaringan sehingga kalian terkeluar atau terpaksa tidak bisa ikut dalam perkuliahan. Ya. Dan ini terkait dengan absensi nantinya ya. Nah. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian ya. Nah, untuk penilaian itu untuk saya itu dibagi menjadi dibagi dibagi 4 ya, sorry. Yaitu adalah kehadiran 10% dan sisanya itu tugas UTS dan UAS itu masing-masing 30%. Nah, untuk tugas UTS dan UAS ini itu kita tidak ada secara spesifik melakukannya ya, tidak ada. Jadi UTS UAS itu tidak ada. Nah, kita dalam bentuk penyelesaian makalah dan juga PowerPoint ya. Dan aktivitasnya. Nah, yang mana makalah dengan PowerPoint ini dijumlahkan itu akan berkontribusi kepada 50% skor untuk nilai tugas UTS dan UAS, dan juga sisanya itu dari keaktifan sebesar 50%. Nah, jadi untuk makalah ini adalah makalah kelompok, jadi dikerjakan per kelompok, PPT-nya juga per kelompok, dikerjakan juga oleh kelompok ya. Sedangkan keaktifan ini tentu saja masing-masing ya, jadi tidak kelompok ini. Nah, jadi keaktifan itu yang saya nilai adalah aktivitas seperti misalkan menjelaskan bagi penyaji, kemudian menanggapi bagi penyaji atau menjawab bagi penyaji, dan sebaliknya untuk audiens itu adalah bertanya dan juga menanggapi juga dimungkinkan. Nah, ya. Nah, itulah aktivitas-aktivitas yang akan saya rekam melalui pembelajaran kita. Nah, kemudian terkait dengan makalah ini, tentu saja ini adalah terkait dengan model pembelajaran kita yang akan kita tempuh selama 1 semester ini. Jadi saya untuk tahun ini menerapkan pembelajaran berbasis tugas ya. Nah, saya sudah menyediakan di grup itu beberapa bahan-bahannya terkait dengan e-book ataupun contoh-contoh makalah dari filsafat, bahkan ada tulisan-tulisan saya dari Word itu. Nah, itu silahkan menjadi dasar ya untuk kalian menyusun makalah kalian. Nah, temanya sudah saya tetapkan seperti yang ada di sini, nanti kalian lihat di tabel ini ya, di layar ini. Dengan pembagian kelompoknya seperti ini. Nah, dengan waktu tampilnya juga seperti ini.
Nah, saya ingin menyampaikan bahwa penampilan pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari ya. Itu artinya 2 minggu dari sekarang. Nah, walaupun dilaksanakan 2 minggu dari sekarang, minggu depan tetap akan saya cek kehadirannya sebagaimana biasanya perkuliahannya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi minggu depan tetap akan ada absensi, minggu depannya lagi kita kuliah sebagaimana biasa dengan absensi juga sebagaimana biasa, dan pada hari itu juga nanti akan dikumpulkan keseluruhan tugas ini ya. Mulai dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir, kelompok 1 sampai kelompok 5, itu mesti mengumpulkan seluruh tugasnya baik dalam bentuk makalah ataupun PPT itu pada tanggal terakhir itu pada tanggal 17 ya. Pada saat kita melaksanakan perkuliahan. Jadi semuanya sudah harus kumpul dulu. Nah, setiap pertemuannya itu nanti akan dilalui dengan kegiatan penyajian materi oleh setiap kelompok. Kemudian nanti ada sesi diskusi antara audiens dengan penyaji. Lalu diakhiri dengan sesi pembahasan yang melibatkan saya sebagai dosen, kawan-kawan audiens, dan juga kawan-kawan dari tim penyaji. Jadi nanti kita diskusi dalam bentuk satu kelas pada sesi pembahasan tersebut. Nah, kemudian saya juga sudah memintakan kalian di grup ya untuk menuliskan nama dan juga NIM ya. Nama dan juga NIM-nya. Itu saya mintakan gitu. Nah, itu terkait dengan tata cara saya nanti untuk membentuk kelompoknya. Jadi kelompok ini saya menentukan dan kalian harus menerima apapun hasil dari yang saya sudah tetapkan nantinya, yaitu pembagian kelompok tersebut. Nah, nanti silahkanlah kalian berdiskusi satu dengan yang lain, dengan teman-temannya dalam satu kelompok ya. Nah, ya harapannya tidak mesti juga harus berkumpul dalam satu tempat ya, karena mungkin cukup sulit dan cukup menghambat juga karena tersebarnya nanti setiap anggota di tempat-tempat yang terpisah-pisah, dan juga perlu diingat bahwa kita sekarang masih pada masa new normal ya, artinya protokol masih kita terapkan gitu. Oke ya. Nah, jadi gunakanlah aplikasi-aplikasi yang sesuai yang dapat memfasilitasi kalian untuk bisa berdiskusi satu sama lain ya. Contohnya misalkan menggunakan aplikasi Word ya, Office Word atau Google Docs ya, atau Google Slides untuk PowerPoint-nya, atau PowerPoint itu sendiri di Office ya, untuk Office-nya ya. Nah, untuk format makalah, nah formatnya silahkan diskusikanlah dalam satu kelas ya, sehingga nanti terjadi keseragaman format di setiap kelompok gitu. Jadi sebagai tagihan akhirnya nanti 5 laporan dan 5 PowerPoint ini ya itu punya apa ya, kesamaan format lah paling tidak. Nah ya. Nah mungkin untuk apa unsur-unsur ataupun elemen-elemen dari makalah yang harus dipenuhi itu biasanya ya nanti silakan kalian yang mendiskusikannya. Sebagai contoh misalkan ada cover ya. Kemudian selain cover itu ada daftar isi. Selain daftar isi nanti ada ringkasan biasanya. Kemudian berikutnya ada pendahuluan ya. Maaf, ada kata pengantar terlebih dahulu ya. Jadi kemudian ada pendahuluan, kemudian ada isi, lalu mungkin ya terakhir itu adalah kesimpulan dan juga ada daftar rujukan. Nah, harapannya adalah dalam penyusunan ini makalah ya, itu gunakanlah fitur-fitur yang ada dari aplikasi yang digunakan untuk mengetik ya, untuk mendesainnya. Jadi misalkan nih menggunakan fitur daftar isi otomatis dan juga daftar rujukan otomatis. Ya, nah itu digunakan fiturnya. Dan khusus untuk PowerPoint ya, untuk PowerPoint itu atau PPT-nya itu usahakan memang poin-poin saja yang tersaji di sana. Nah,
selanjutnya adalah tugas daripada setiap penyaji untuk memberikan penjelasan terkait dengan poin-poin tersebut. Begitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian pada saat sesi diskusi ya. Nah, pada saat sesi diskusi, apabila ada pertanyaan, itu tuliskan dulu ya. Tuliskan dulu di chatnya ya. Chat dari Google Meet di situ ya. Dituliskan pertanyaannya, kalau ada pertanyaan, baru nanti setelah sesi diskusi itu dibuka, silahkan bagi penanya-penanya tersebut menyampaikan pertanyaannya. Jadi apa yang sudah dituliskan itu disampaikan lagi secara lisan. Nah, penyaji jangan jangan membacakan yang ada di situ ya, yang ada di dalam apa? Chat gitu. Nah, ini supaya bisa memudahkan bagi saya untuk nanti mengecek begitu. Ya. Siapa yang bertanya? Mana orangnya begitu. Nah, siapa yang bertanya, mana orangnya. Nah, itu saya ingin mengeceknya gitu. Jadi tidak ada pinjam-pinjam nama dan seterusnya. Oke, seterusnya adalah untuk daftar pustaka ya, itu minimal 4 ya. Nah, silahkan bagi setiap kelompok untuk mengembangkannya ya. Untuk mengembangkannya. Nah, harapannya kalian bisa menambah dari keluasan dan juga kedalaman bahan-bahan yang sudah saya sediakan gitu. Mengkoreksi juga saya persilahkan ya. Melakukan koreksi, pembetulan dan seterusnya itu saya persilahkan. Ya, itu dibenarkan dan diperbolehkan. Malah akan saya apresiasi. Ya, tentu saja tidak bersandar pada argumen semata ya. Nah, sesuatu dianggap argumen itu apabila tidak menyediakan acuannya. Tetapi begitu kalian masukkan acuan, lalu terlampir itu di dalam daftar rujukan, maka itu menjadi sesuatu yang meyakinkan dengan derajat kevalidan yang lebih baik, lebih tinggi. Derajat kepercayaannya pun lebih baik dan juga lebih tinggi. Nah, tentu saja ini akan bernilai sebagai suatu pengetahuan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya rasa itu sudah semua ringkasan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan saya membuka kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Mungkin ada sesuatu hal yang masih ingin dipertanyakan karena belum jelas dan seterusnya. Silahkan ya, kalau ada. Nah, sambil jangan lupa untuk absen ya. Nah, saya ini berencana setiap pertemuan itu akan saya record ya. Akan saya record dan saya rekam dan akan saya masukkan ke channel saya, channel YouTube saya. Nah, mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan menyediakan semacam form ya dari Google Form untuk kalian isikan ya. Nah, di dalamnya nanti ada petunjuk-petunjuk apa-apa saja yang mesti kalian lakukan terkait dengan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Ya, tunggu saja dalam 1, 2 atau 3 hari inilah ya. 2-3 hari ini saya akan menyediakan form dan mohon diisi dengan sebaik-baiknya. Oke ya, saya rasa jelas karena pada dasarnya ini adalah kontrak yang kurang lebih sama untuk setiap mata kuliah yang saya pegang. Nah, karena kalian ada juga mengambil di kelas yang lain ya, yang saya juga pengampunya dan kurang lebih sama ya. Nah, oh ya, saya hampir lupa ya. Untuk nanti setelah UTS itu kita ada sama halnya dengan metode pembelajaran itu sama ya, masih dalam bentuk apa? Diskusi presentasi ya. Nah, cuma dalam bentuk studi kasus ya nanti. Nah, studi kasusnya ini berkaitan dengan masalah-masalah terkini dan kontemporer yang sedang berjalan, tentu saja dikaitkan dengan filsafat ilmu, ya, dikaitkan dengan filsafat secara khusus. Nah, tentu saja nanti pada masa-masa UTS atau setelah UTS lewat sedikit ya, minggu-minggu awal setelah lewat UTS itu, saya akan mengadakan pertemuan ya, di mana di situ akan diisi dengan pembahasan-pembahasan terkait apa-apa saja yang akan kita lakukan nanti, ya, sampai kepada masa-masa UAS ya. Nah, jadi masih sama. Nah, untuk penilaiannya juga itu akan saya akan mentotal
sehingga menjadi acuan patokan untuk kedua kelas ya. Jadi karena filsafat ini kebetulan terbagi menjadi dua kelas, A1 dan A2. Jadi apabila nanti di satu kelas ya ada nilai laporan yang sangat baik sekali laporannya, maka dialah menjadi acuan nilai tertinggi untuk kedua kelas tersebut ya. Nah, sebaliknya begitu pula dengan aktivitas. Nah, saya tidak ingin melihat ya adanya kesamaan ataupun similaritas ya antara makalah tiap kelompok gitu ya. Tentu saja harusnya tidak mungkin sama ya. Nah, kecuali kesamaan antar kelas gitu. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Misalkan di kelas A1, kelompok 1 dengan dengan kelompok 1 di kelas A2 terjadi kesamaan. Nah, ini saya sangat tidak mentolerirnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti diskusi antar kelompok ini benar-benar membahas bagaimana caranya menyatakan suatu kalimat berdasarkan kalimatnya sendiri ya, kalimat kelompoknya sendiri. Jadi bahan-bahan yang saya sediakan ini jangan serta-merta di copy paste ya. Kalau bisa dicermati lagi, diolah kembali. Tentu saja dengan bahasa-bahasa kalian semua. Ya, bahasa-bahasa kalian semua yang menurut kalian mudah dalam memahaminya. Karena mungkin ya bahasa-bahasa saya kadangkala mungkin sulit dipahami ya. Mungkin terkadang berbelit-belit dan seterusnya. Nah, kalianlah yang harusnya merapikan itu, ya. Sekaligus kalian kalau bisa dan diharapkan ya dan akan diapresiasi oleh saya apabila mampu menambah keluasan dan juga kedalamannya. Oke ya, ada pertanyaan? Misi Pak, saya ingin bertanya Pak Oke, silakan Saudara Tri. terkait absen Pak. Kenapa? Terkait dengan absen. Oh ya, absen. Ya, bagaimana? Di sini saya sama Valentina Permata tuh di semester kemarin belum ambil filsafat. Baru semester ini ambil filsafat. Jadi tuh absennya gimana ya Pak? Absennya, maaf ini ya, saya juga. Yang tadi enggak bisa soalnya Pak. Oh ya, jadi begini. Saya ini tidak tahu ya tampilan dari mana, dari sisi mahasiswa itu saya tidak tahu. Tapi dari tampilan saya itu seperti ini. Begini. Nah, begitu saya refresh ini ketahuan nih siapa yang sudah absen. Yang belum absen itu adalah Seto Haryono. Ada di sini Seto Haryono. Dan juga Cindy Caroline Pratama. Nah, ini tidak hadir ini. Inilah tampilan yang ada di kami ya, para dosen. Nah, saya tidak tahu ketampilan di mahasiswa. Nah, ya, saya tidak bisa mengeceknya. Tetapi memang jika ada masalah, coba segera langsung melapor ke operator ya. Nah, siapa tahu belum ya mata kuliahnya ya karena sudah merasa mengambil ya, tapi belum diverifikasi oleh dosen PA ataupun belum diverifikasi oleh operator. Nah, coba nanti segera di follow up ya ke operator ataupun ke dosen PA-nya untuk mengecek apakah mata kuliah yang diusulkan, yang didaftarkan itu sudah diverifikasi, sehingga dengan demikian sistem itu dapat membaca bahwa kalianlah sebagai salah satu dari mahasiswa yang mengikuti kelas ini ya, kelas filsafat ini. Mungkin itu jawaban saya ya. Nah, jadi untuk sementara silahkan tuliskan di sini ya, di chatnya Google sini atau boleh di chatnya Google sini, Google Meet-nya, silahkan ditulis di chatnya atas nama yang bertanya tadi ya, Tia, nama lengkap Tia dengan NIM-nya bahwa hadir dalam perkuliahan hari ini. Oke? Oke, ada lagi yang lain? Silahkan boleh disampaikan kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Itu Pak, maaf Pak, izin itu berbicara. Ini kan Ya, Pak, silakan. absennya kan khusus kelas. Ini kan khusus kelas reguler. Kalau yang di Siakat punya kami tuh ngambil yang kelas B Pak. Jadi tuh beda sama Oke. mereka kodenya Pak. Oh iya, mungkin itu juga kekurangan saya ya. Maaf, saya lupa. Kalau begitu saya buka dulu untuk yang
absensi yang kelas filsafat B. Loh, tidak ada ya. Yang ada A1 filsafat ilmu. Oh, iya di sini. Sorry. Nah, ini saya akan bukakan. Waktunya sampai jam 5.26 ya. Jadi setelah ini tolong langsung absen ya. Di sini ada atas nama Yuvita Tri Padmawati. Ini Tri ya? Oh, Tri di kelas B berarti ya. Iya, Ini Pak. saya minta maaf, ternyata di kelas B itu tergabung ini ya, saya belum buka absennya tadi. Nah, nah, silakan bisa menggunakan kode ini apa nih, QR kode di sini. Ya, atau ini saya juga akan kopikan untuk yang kelas B di WA. A1 ya. Ini A, ini yang B ya. Oke, silakan dicoba ya, 30 menit saja waktunya di situ. Kepada Yuvita, Tri, dan Valentina Winda Permata. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Oke, silakan Pradip. Tadi kan Bapak bilang kalau struktur makalahnya itu harus sama satu kelas Pak ya. Jadi Ya. misalnya setelah data isi harus kata pengantar itu harus seragam satu kelas Pak ya. Jika Ya, ditemukan betul. perbedaan bagaimana Pak? Ya, maka dia akan saya kecualikan, terutama dari sisi penilaiannya. Ya. Nah, harapannya dengan menyamakan format, maka saya tidak perlu lagi menilai format. Itu maksud saya. Nah, nanti yang akan saya lihat adalah terkait dengan kedalaman dan juga keluasan. Bisa dipahami ya? Siap Nah, Pak. jadi Bisa, Pak. kalau sudah formatnya sama, kan saya tidak perlu lagi nilai format, ya kan? Begitu. Jadi benar-benar nanti concernnya saya itu pada sejauh mana konsep itu kalian mencoba sampaikan dalam makalah kalian. Oke ya. Oke, yang lain silahkan. Jikalau ada yang ingin dipertanyakan. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Saudara Ahmad. Untuk itu, Pak, untuk pembagian kelompoknya nanti bagaimana ya, Pak? Dari Bapak Oke. atau Dari saya ya. Jadi untuk pembagian kelompok secara khusus ini akan saya yang menentukan. Saya nanti akan memintakan di grup untuk menuliskan nama dengan NIM-nya. Nah, tujuan saya adalah supaya saya bisa pertama untuk bagi kelompok, yang kedua saya bisa mengenal keseluruhan mahasiswa yang mengambil kelas saya, yaitu kelas filsafat. Begitu ya. Nanti saya akan update informasinya terkait dengan pembagian kelompok ini di grup WA-nya. Nah, baik, Pak. Ini Oke, Pak, ya. untuk yang misalnya hari ini tidak hadir, apakah namanya boleh dituliskan oleh teman yang lainnya, Pak? Misalnya kan di WA Ya. itu Bapak minta nama sama punya gitu. Kalau diwakilkan oleh teman yang ada, itu gimana, Pak? Boleh, Pak? Oke, boleh saja. Jadi begini ya, saya tadi ada juga mendapatkan beberapa WA ya. Mungkin entah itu teman kelas yang lain ya, atau kakak tingkatnya atau adik tingkatnya, itu menyatakan bahwa dia ikut mengambil kelas filsafat ya kalau tidak salah. Tolong dibantu ya, tolong dibantu dan difasilitasi, dimasukkan beliau ini ke dalam grup kita. Nah, jadi nanti supaya tidak terlewat dalam hal pembagian kelompok dan nanti terkait juga dengan pembagian tugasnya. Jadi nanti boleh ya, silakan kepada kawan-kawan yang merasa ada kawannya belum hadir, dengan catatan sertakan juga nomor WA-nya, karena pada dasarnya saya ingin memasukkan ke dalam kontak saya semuanya begitu. Jadi kalau dia tidak melaporkan kan nanti namanya tidak muncul gitu. Karena di grup ini yang kelihatan ini cuma nomor sama wajah, bahkan tidak ada wajahnya begitu. Ya. Nah, jadi saya paling tidak minta nama, NIM,
dan nomor HP-nya bagi atau nomor WA-nya bagi yang tidak hadir, supaya nanti memudahkan saya untuk memasukkannya ke dalam kontak saya. Nah, tentu saja harusnya juga sudah masuk ke dalam grup ini. Itu saja ya. Oke, yang lain? Nah, saya stop ya presentasi saya. Nah, silahkan, saya ingin melihat ya tampilan kameranya ya. Jadi mohon diaktifkan dulu ya. Oke. Silahkan aktifkan semua. Oke, sudah boleh dimatikan kembali. Oke ya, jadi nanti untuk perkuliahan ini mesti hidup semua ya. Jadi untuk perkuliahan nanti tampilan kameranya harus hidup semua. Jadi pada saat presentasi baik itu penyaji atau audiens itu harus menghidupkan tampilan kameranya nanti pada saat perkuliahan. Nah, terkecuali untuk pertemuan ini itu masih diperbolehkan menutupnya. Oke ya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka mungkin kita segera bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, kita bertemu lagi di 2 minggu dari sekarang ya. Perlu diingat bahwa minggu depan akan ada absensi sebagaimana biasa ya. Tolong diingatkan saya jikalau saya lupa. Baik, Pak. Kemudian ya, terima kasih Ahmad. Nah, di minggu depannya kita sudah harus mengumpulkan tugas semuanya. Jadi bagi yang kelompok yang sudah terbentuk nantinya, silakan langsung bekerja. Jika kalau sudah selesai, segerakan infokan ke saya. Nah, saya sedang mempersiapkan juga aplikasi modelnya yang dapat diakses melalui Siakat dan juga alternatif email bagi kalian nanti untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana penulisan format penamaan filenya nanti di grup ya. Nah, dan cukup satu kelompok itu mengumpulkan satu saja ya. Nah, jangan sampai nanti setiap mahasiswa lalu mengumpulkan ya banyak benar nanti ya. Cukup nanti satu kelompok itu diwakilkan oleh satu orang saja yang mengumpulkan tugasnya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke ya, mungkin itu saja hal-hal atau peringkasan pertemuan kita pada hari ini. Selebihnya nanti kita bisa lebih lanjutkan diskusi kita melalui grup WA ataupun jika memang memungkinkan kita bisa kembali buka grup ini ya, grup melalui Google Meet ini. Nah, kita akhiri, kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak, makasih Pak. Terima kasih juga ya. Sore Pak, makasih Pak. Sore Pak, terima kasih. Ya. Nah, bagi yang Terima ingin kasih, meninggalkan Pak. room, Terima ya. kasih. Bagi yang ingin meninggalkan room, saya persilahkan ya. Nah, saya juga segera akan meninggalkan room ini. Saya izin nonaktifkan video, nonaktifkan kamera. Izin keluar, Pak. Ya, silakan.